Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Forward! We will fight for our freedom! Sobat Dongeng Sejarah, kita telah menjelajahi kisah para laksamana dan diplomat. Kita telah berada di era mobil, radio, dan senjata modern. Kini, saatnya kita bergeser mundur hampir 2 abad. Kembali ke masa ketika kemerdekaan belum menjadi cita-cita politik, melainkan sebuah takdir spiritual yang harus diperjuangkan dengan keris dan kuda. Kembali ke masa di mana Belanda masih menjadi tamu yang sombong dan Jawa masih memiliki rajanya sendiri. Di tengah keagungan Keraton Yogyakarta yang mulai bobrok dimakan kolonialisme, lahirlah seorang pangeran yang menolak segala kemewahan. Dia memilih puasa, tirakat, dan goa-goa sunyi sebagai sekolahnya. Dia adalah Pangeran Diponegoro, sosok yang digariskan takdir untuk memimpin perang suci terpanjang yang kelak akan mengubah seluruh lanskap politik dan spiritual Pulau Jawa. Ratu adil yang berperang dengan takdir. Pangeran Diponegoro, lahir 1785, memiliki nama lahir Mustahar. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Diponegoro sangat membenci kemewahan dan intrik politik Keraton Yogyakarta yang semakin korup dan didikte oleh Belanda. Ia menolak tinggal di istana. Ia memilih tinggal di luar tembok keraton, di Tegalrejo, hidup sederhana, dan mendalami Islam serta filosofi Jawa kuno. Ia adalah seorang priai yang memilih menjadi santri, seorang bangsawan yang memilih merakyat. Inilah kontradiksi yang pertama, pangeran yang menolak tahta demi rakyatnya. Api kemarahan Diponegoro bukan hanya soal politik atau uang, api itu adalah api spiritual dan kebudayaan. Pemicu langsung Perang Jawa 1825-1830 sangatlah personal. Belanda dengan arogansi khasnya membangun jalan raya untuk menghubungkan Batavia dan Yogyakarta. Mereka memutuskan untuk membangun jalan itu tepat di atas makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Bagi Diponegoro, ini bukan sekadar pembangunan jalan, ini adalah penghinaan suci, sebuah deklarasi perang terhadap kehormatan dan agama Jawa. Disitulah Diponegoro mencabut pusakanya, keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman. Perang Jawa bukanlah perang biasa. Diponegoro mendeklarasikannya sebagai perang sabil, perang suci melawan kafir Belanda. Ia meninggalkan gelar keratonnya dan tampil dengan sorban putih, memimpin laskar yang didorong oleh semangat keagamaan. Ribuan rakyat biasa, petani dan ulama bergabung di bawah panjinya, meyakini Diponegoro sebagai ratu adil yang dinubuatkan. Dalam 5 tahun, perang ini menewaskan sekitar 200.000 jiwa rakyat Jawa dan 20.000 tentara Belanda Eropa. Perang ini membuktikan Indonesia tidak akan pernah mau dijajah. Namun, kisah kepahlawanan ini berakhir tragis. Setelah berjuang keras, Belanda tidak mampu mengalahkan Diponegoro di medan perang. Mereka menggunakan siasat licik. Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang saat bulan Ramadan dengan janji perdamaian. Di tengah perundingan, ia dikhianati dan ditangkap. Penangkapan itu terjadi saat ia tidak membawa senjata, sebuah pengkhianatan diplomatik yang mencoreng nama kerajaan Belanda. Kisah ini adalah penegasan abadi, pahlawan sejati tidak kalah oleh peluru, melainkan oleh janji palsu dan muslihat politik. Pangeran Tegalrejo dan Jalan Sunyi Sang Sufi. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 1785 dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Secara garis darah, tahta Keraton Yogyakarta sudah menantinya.
Namun, sejak muda, Diponegoro memiliki jiwa yang sangat berbeda. Ia membenci kemewahan dan intrik politik keraton yang hedonis dan semakin dikendalikan oleh Belanda. Ia menolak tinggal di istana. Ia menolak gelar putra mahkota meskipun ayahnya telah menunjuknya. Ia memilih tinggal di Tegalrejo, di luar tembok istana, di mana ia bisa hidup sederhana. Pilihan ini adalah pernyataan ideologis pertamanya, menolak kekuasaan yang dicemari kolonialisme demi kesucian jiwa. Diponegoro menghabiskan masa mudanya untuk mendalami Islam dan filosofi Jawa kuno. Ia dikenal sangat taat, berpuasa Senin Kamis, dan gemar melakukan tirakat, meditasi spiritual. Tempat favoritnya untuk mencari petunjuk ilahi adalah Goa Selarong, jauh dari keramaian. Di goa yang sunyi itu, ia bermalam, berzikir, dan merenungkan nasib bangsanya. Inilah yang memberinya otoritas spiritual. Rakyat jelata melihatnya bukan hanya sebagai pangeran, melainkan sebagai ulama, seorang ratu adil yang ditunggu keadilannya oleh ramalan Jawa untuk membersihkan tanah Jawa dari segala kezaliman. Di saat Diponegoro sedang mencari petunjuk spiritual, Keraton Yogyakarta justru berada di titik nadir moral. Adipati Pakualam, Patih Danurejo IV, adalah antek Belanda yang korup dan sewenang-wenang. Patih ini menjual tanah-tanah keraton kepada para tuan tanah Eropa. Budaya Jawa diolok-olok dan harga diri kaum ningrat yang anti-Belanda diinjak-injak. Diponegoro berulang kali mengkritik keras paman-pamannya dan para pejabat keraton yang sudah bersekutu dengan Belanda. Ia melihat keraton bukan lagi benteng peradaban Jawa, melainkan sarang kemaksiatan. Puncak kemarahan yang tidak lagi bisa ditahan terjadi pada tahun 1825. Belanya, melalui Patih Danurejo IV, merencanakan pembangunan jalan raya baru. Jalan itu harus melewati Tegalrejo, tepat di atas makam leluhur dan tanah kediaman Diponegoro. Para prajurit Belanda menancapkan patok-patok putih atau pal putih untuk menandai jalur jalan itu. Tindakan ini adalah penghinaan suci. Bagi Diponegoro, itu adalah sinyal bahwa Belanda tidak menghormati agama, leluhur, maupun kedaulatan Jawa. Diponegoro melihatnya sebagai perintah perang dari langit. Setelah gagal berunding, ia memerintahkan pengikutnya mencabut patok-patok itu. Ia tahu, dari titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Pangeran itu akhirnya harus mencabut kerisnya untuk membersihkan tanah Jawa dari kezaliman. Api Perang Jawa dan markas Kiai Antaboga. Belanda tidak menunggu lama. 3 hari setelah patok-patok jalan mereka dicabut oleh pengikut Diponegoro, mereka mengirimkan pasukan gabungan keraton dan Belanda untuk menangkap Diponegoro di Tegalrejo. Mereka ingin memadamkan api ini sebelum menyala. Diponegoro tahu serangan ini akan datang. Ia sudah bersiap. Pagi buta, 20 Juli 1885, pasukan Belanda menyerang Tegalrejo. Pertempuran sengit terjadi. Di tengah kekacauan, Diponegoro yang dibantu oleh para pengikut setianya melarikan diri melalui pintu belakang. Konon, saat Diponegoro melarikan diri, terjadi badai besar dan hujan lebat yang tak terduga. Badai itu seolah membantu menutupi jejak pelarian sang pangeran. Pangeran Diponegoro berhasil lolos dari kepungan Belanda dan bergerak menuju tempat yang sudah disiapkan, Goa Selarong. Goa Selarong, yang selama ini menjadi tempat Diponegoro bertapa dan mencari ilmu, seketika berubah menjadi markas Komando Perang Jawa. Disinilah, Diponegoro secara resmi mencabut gelar kepameranannya dan mendeklarasikan Perang Sabil, Perang Suci. Ia menanggalkan pakaian kebesaran keraton dan mengenakan sorban dan jubah putih, busana seorang ulama pejuang. Tindakan ini adalah pernyataan tegas. Ini bukan lagi perang perebutan tahta, ini adalah perang agama dan kehormatan bangsa. Seketika, ribuan rakyat, petani, santri, ulama dan bangsawan yang muak dengan Belanda, berbondong-bondong datang ke Selarong untuk bersumpah setia di bawah Panji Diponegoro. Pasukan Diponegoro adalah pasukan yang unik. Senjata mereka mungkin hanya tombak, keris dan bambu runcing, tapi moral mereka setinggi langit.
Simbol utama pasukan Diponegoro adalah Panji Kyai Antaboga, sebuah panji perang keramat. Kekuatan spiritual menjadi senjata utama. Pasukan Diponegoro berpuasa, berzikir, dan beribadah sebelum bertempur. Mereka percaya mereka tidak hanya melawan tentara Belanda, tapi melawan kezaliman yang direstui oleh setan. Penyatuan antara semangat kesatria Jawa dan semangat jihad Islam inilah yang membuat pasukan Diponegoro sangat ditakuti. Mereka bergerak cepat, mendadak dan seolah muncul dari dalam tanah, menggunakan hutan dan desa sebagai markas gerilya, meniru taktik alam yang diajarkan oleh sang pangeran sendiri. Belanda dan Keraton Yogyakarta awalnya meremehkan perlawanan Diponegoro, mengira ini hanya kerusuhan kecil yang bisa dipadamkan dalam hitungan minggu. Mereka sangat salah. Di bawah kepimpinan jenius Diponegoro, perang Jawa dengan cepat menyebar. Dalam beberapa bulan, seluruh wilayah Mataram, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur jatuh ke tangan Diponegoro. Tentara Belanda dan pasukan keraton yang setia pada Belanda dikepung di benteng-benteng kota. Jalur logistik Belanda terputus, para jenderal Belanda panik. Mereka sadar mereka tidak hanya melawan seorang pangeran yang marah, tapi melawan seluruh rakyat Jawa yang dimobilisasi oleh seorang pemimpin spiritual yang sangat karismatik. Jabat tangan ulama, strategi Sentot, dan lukisan kesetiaan. Di balik semangat perang Sabil yang dikumandangkan Diponegoro, ada satu sosok yang menjadi pilar utama kekuatan spiritualnya, Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah ulama terkemuka dari Surakarta yang sangat berpengaruh di kalangan pesantren dan petani. Pertemuan dan persekutuan antara Kiai Mojo dan Diponegoro adalah hal yang sangat strategis. Kiai Mojo memberikan legitimasi agama pada perjuangan Diponegoro. Ia memastikan bahwa perang ini adalah jihad melawan penjajah kafir. Laskar yang dipimpin Kiai Mojo terdiri dari para santri dan rakyat biasa yang berjuang dengan semangat membela kehormatan agama. Tanpa dukungan spiritual dari Kiai Mojo, perang Jawa hanya akan menjadi pemberontakan kecil di keraton. Kiai Mojolah yang mengubahnya menjadi perang total yang melibatkan seluruh rakyat. Jika Kiai Mojo adalah pilar spiritualnya, maka Sentot Prawirodirjo adalah pedang tajamnya. Sentot adalah panglima militer paling berbakat yang dimiliki Diponegoro. Ia masih sangat muda, karismatik, dan kejeniusan militernya diakui oleh Belanda. Sentot dijuluki Napoleon dari Jawa karena kecepatan dan taktiknya yang brilian. Ia memimpin pasukan berkuda yang sangat lincah, menerapkan strategi gerilya yang sukses memutus jalur logistik Belanda. Sentotlah yang membuat Belanda mengubah total strategi mereka menjadi benteng Stelval, sistem benteng, karena mereka tidak pernah mampu menangkap Sentot atau Diponegoro di medan terbuka. Hubungan mereka adalah simbol kekuatan militer dan strategi yang murni pribumi. Seringkali muncul pertanyaan, apakah Pangeran Diponegoro pernah bertemu dengan Raden Saleh yang melukis momen penangkapannya? Jawabannya adalah tidak. Saat Perang Jawa berkecamuk 1825 sampai 1830, Raden Saleh sedang berada di Eropa belajar melukis. Mereka tidak pernah bersua secara fisik. Namun, semangat mereka bertemu. Ketika Raden Saleh melihat lukisan versi Belanda yang menghina Diponegoro, penyerahan Pangeran Diponegoro, Raden Saleh yang berada jauh di Eropa merasa terhina. Maka, Raden Saleh melukiskan versinya, penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini menjadi surat cinta abadi dari seorang seniman kepada seorang pejuang. Raden Saleh tidak bisa berjuang dengan senjata, tapi ia berjuang dengan kuasnya, memberikan martabat yang pantas pada sang pangeran, jauh setelah sang pangeran diasingkan. Di luar sekutu-sekutunya, musuh utama Diponegoro adalah keluarganya sendiri, terutama keponakannya Sri Sultan Hamengkubuwono V dan Patih Korup Danurejo IV. Diponegoro berjuang melawan Belanda dan juga melawan saudara-saudaranya di keraton yang bersekutu dengan penjajah. Konflik internal ini membuat perjuangan Diponegoro semakin berat. Ia harus menjaga agar laskar-laskar Jawa yang berjuang
tidak saling membunuh karena intrik keraton. Kekuatan moral Diponegoro diuji habis-habisan oleh pengkhianatan yang datang dari garis keturunannya sendiri. Tentu, mari kita masukkan bab tambahan yang sangat detail, memfokuskan pada jam-jam krusial menjelang penangkapan, di mana Pangeran Diponegoro memilih kehormatan di atas keselamatan. Subuh Ramadan dan langkah menuju jebakan. Pagi hari, 28 Maret 1830. Ini adalah hari Lebaran, Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan Ramadan. Jauh sebelum matahari terbit, Pangeran Diponegoro sudah bangun. Ia melaksanakan sholat subuh, berpuasa, dan berzikir. Di tengah kesunyian, ia membersihkan dirinya. Ia memakai jubah putih suci dan sorban. Ia ingin menemui musuhnya dalam keadaan paling bersih dan damai. Diponegoro percaya pada kehormatan dan kesakralan bulan suci. Ia yakin gencatan senjata dan perundingan harus dijalankan dengan itikat baik. Persiapan spiritualnya ini sangat kontras dengan persiapan militer Belanda yang sedang mengasah bayonet mereka untuk sebuah pengkhianatan. Tidak semua pengikut Diponegoro setuju dengan perundingan ini. Mereka merasakan firasat buruk. Beberapa penasehatnya memohon agar Diponegoro tidak pergi, atau setidaknya membawa pasukan pengawal yang lebih banyak. Mereka tahu kompeni tidak akan pernah dipercaya. Namun, Diponegoro menolak. Ia hanya membawa pengawal seadanya dan para ulama, karena ia datang untuk damai, bukan untuk perang. Diponegoro menerima takdirnya. Ia tahu risiko penangkapan ditangkap itu ada, tapi baginya, menyelamatkan nyawa rakyatnya dari perang yang berkepanjangan adalah tanggung jawab yang lebih besar daripada keselamatannya sendiri. Ia maju, meski tahu ia berjalan menuju jurang. Sekitar pukul 8 pagi, Diponegoro menaiki kudanya. Perjalanan dari tempat persembunyiannya, dekat Magelang, menuju kediaman residen Belanda tidaklah jauh. Di sepanjang jalan, Diponegoro dan rombongannya melihat pemandangan yang mengkonfirmasi semua kecurigaan. Pasukan Belanda dan tentara keraton berjejer rapi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka bukan berbaris untuk menyambut, melainkan mengepung. Ini adalah sinyal yang jelas, ini adalah jebakan. Namun, Diponegoro tetap tenang. Ia tidak berbalik. Dengan jubah putihnya yang lusuh namun agung, ia tampak seperti seorang raja yang hendak memimpin arak-arakan. Kehormatan dan ketenangannya di tengah pengepungan militer itu membuat tentara Belanda yang berbaris pun merasa segan. Diponegoro tiba di kediaman residen. Ia disambut dengan hormat oleh Jenderal De Kock, sang gubernur jenderal. Suasana pertemuan sangat formal. De Kock menawarkan jamuan lebaran. Perundingan pun dimulai. Diponegoro meminta agar Belanda menghentikan serangan terhadap laskar-laskar gerilya. De Kock mengangguk dan meyakinkan bahwa gencatan senjata akan dimulai. Diponegoro saat itu tidak membawa senjata sama sekali. Keris saktinya Kiai Nogo Siluman ia serahkan kepada pengikutnya. Ia datang sebagai diplomat, bukan sebagai prajurit. Jam terus berdetak, mendekati pukul 10 pagi. Waktu yang dijanjikan untuk penandatanganan perjanjian gencatan senjata. De Kock yang sudah menahan senyumnya sejak awal hanya menunggu satu sinyal. Pintu ruangan itu tertutup. Sang pangeran telah masuk ke dalam perangkap. Dari jebakan Magelang ke makam di Makassar. Tepat pukul 10 pagi, 28 Maret 1830. Setelah jamuan dan perundingan singkat, Jenderal De Kock melangkah mundur, dan pintu ruangan di kediaman residen Magelang ditutup. De Kock mengumumkan dengan dingin, Pangeran Diponegoro ditangkap, gencatan senjata dibatalkan. Diponegoro yang datang tanpa senjata terkejut, amarah membakar matanya. Ia menyadari Belanda telah melanggar kehormatan bulan suci Ramadan. Ia tidak melawan, ia berdiri tegak, menerima takdir yang datang dari kelicikan. Konon, Diponegoro berkata kepada De Kock, Jenderal, kau tidak menghormati bulan yang suci, kau tidak menghormati Tuhan kami. Apapun yang kau lakukan,
kami tidak akan pernah menyerah. Penangkapan itu adalah kemenangan terbesar Belanda, bukan di medan perang, melainkan di atas meja perundingan. Mereka berhasil menipu sang pangeran yang menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya. Setelah ditangkap, Diponegoro segera dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia. Ribuan rakyat yang mendengar kabar itu berbondong-bondong ke pinggir jalan, menangis histeris. Mereka tahu Sang Ratu Adil telah direnggut dari mereka. Belanda khawatir makam Diponegoro akan menjadi tempat keramat yang memicu pemberontakan baru. Mereka memutuskan Diponegoro harus dibuang sejauh mungkin dari tanah Jawa. Maka, dimulailah perjalanan pengasingan yang memilukan. Diponegoro dipisahkan dari keluarga, dari pengikut, dan dari tanah yang ia cintai. Kapal membawanya jauh melintasi samudra, mula-mula ke Manado, Benteng Amsterdam, sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar. Sejak tahun 1834 hingga akhir hayatnya, Pangeran Diponegoro diasingkan di Benteng Rotterdam, Makassar. Bayangkan kontrasnya, pangeran yang dulunya memimpin puluhan ribu pasukan di hutan, kini dikurung di dalam sel batu yang dingin. Ia menghabiskan 25 tahun terakhir hidupnya di sana, jauh dari suara gamelan, jauh dari Gunung Merapi yang ia puja. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Di dalam penjara, ia tetap berpuasa, tetap beribadah, dan tetap menulis. Diponegoro menulis riwayat hidupnya, Babat Diponegoro, sebuah warisan spiritual yang abadi. Ia menolak menjadi korban. Ia memilih menjadi saksi yang mencatat sejarah. 25 tahun di pengasingan, setelah melihat 4 Sultan Yogyakarta naik dan turun tahta, dan setelah melihat perpecahan di kalangan keluarganya sendiri, Pangeran Diponegoro akhirnya berpulang. 2 Januari 1855, sang pangeran wafat di Benteng Rotterdam, Makassar. Ia meninggal dalam usia 70 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman umum dekat Benteng Rotterdam tanpa upacara kebesaran keraton. Namun, bagi rakyat Makassar dan rakyat Jawa, ia adalah pahlawan. Rakyat Sulawesi menghormatinya sebagai syekh yang dimakamkan di tanah mereka. Pangeran Diponegoro tidak pernah kembali ke Jawa, namun semangat perang sabil yang ia tinggalkan menjadi warisan yang terus membakar perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah diasingkan, pesan Diponegoro tetap hidup. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh menjadi bukti keagungan sang pangeran, menampar wajah Belanda di panggung seni. Diponegoro mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang paling mahal adalah menukar kehormatan diri dengan keselamatan banyak orang. Ia tidak kalah, ia hanya dihentikan. Di makamnya, yang kini selalu ramai diziarahi, tertulis pesan spiritual yang abadi, bahwa tanah Jawa mungkin bisa ditindas, tetapi jiwanya tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Pangeran Diponegoro adalah kisah yang membuat kita merinding, sebuah pengorbanan yang disucikan oleh air mata pengasingan. Beliau berani menukar tahta dengan penderitaan demi rakyatnya. Jika hati kalian tersentuh oleh kisah tragis penangkapan beliau, berikan tanda hormat kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jika Pangeran Diponegoro tidak ditangkap, melainkan gugur di medan perang, apakah perang Jawa akan bertahan lebih lama? Tuliskan analisis terbaik dan bernas kalian di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah agung ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita rawat warisan spiritual dan keberanian bangsa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Merdeka!